Iya, masuk ke bank gitu ya. Iya. Ini kan sementara. Ini nggak seberapa dulu waktu bayar di sana tuh baunya kan kalau dia ngolah sampah non organik ada ini perwakilan dari Jakarta. Ya sama, mobilisasi pH-nya. Terus ketiganya retensi airnya Pak tinggi. Maksudnya pengairan tidak ada, nanti retensi moisture-nya tidak terus Ini pertama lo mobil latungan kan? Ya, gitu loh. Sekarang tuh enggak bau iya enggak saladri ya kosong. di Cilacap aja ya contohnya. Satu hari ada sekitar 1000-an ton sampah yang keluar. Yang paling banyaknya 60%-nya itu sampah organik. Nah, sekarang semua sampahnya tidak terpisah dan semua masuk ke TPA. TPA Malabar, TPA Kunci dan TPA lain-lain. Kalau sampahnya kalau tidak terpisah itu pasti tidak ada nilai ekonomisnya. Nah, what we propose itu harusnya sampah di sumbernya harus disegregasi. Misalnya sampah dari pasar tradisional, sampah dari dapur MBG, sampah dari hotel, restoran, dan kafe. Dan rumah tangga pun itu harus disegregasi atau terpisah di sumbernya. Nah, apa yang nanti kita dibutuhkan itu, kami punya proses yang sudah dipatentkan. Itu prosesnya yang pakai medium aerobic bakteri sama enzim. This is the process where the bacteria sama enzim convert semua sampah organiknya ke jadi pupuk organik. Nah, itu pupuknya ada 3 fungsi, terutama satu itu pupuknya kesuburan, menaiki suburan tanahnya, keduanya retensi airnya, jadi tidak semua air dari lahannya sudah dievaporasikan, ketiganya neutralisasi pH. Nah, mudah-mudahan pupuk yang kita bisa diproseskan dari Cilacap ini nanti bisa menjual ke Koperasi Merah Putih misalnya di wilayah Sambas di Kalimantan yang ada banyak pertanian sawah di situ. Ya, jadi itu programnya sebenarnya circular economy. Jadi yang dari sampah yang tidak ada nilai ekonomis kami bikin pupuk yang sudah ada nilai ekonomisnya. Dan yang paling pentingnya di proses aerobik dekomposisi tidak ada emisi gas methane. Karena biasanya bau itu yang keluarkan dari dekomposisi tidak itu dari methane, emisi methane. Kalau aerobik proses itu tidak ada emisi methane. Ya sekarang alhamdulillah sih kita udah 3 hari ini, 4 hari ini kita udah produksi walaupun alat seadanya. Itu bukan mungkin ke depan itu saya tinggal nunggu peralatan yang kami pesan dari Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang ada respon juga dari DLH bahwa kita bahan baku sampah yang akan dijadikan pupuk organik itu akan diambil sampah mungkin dari TPA Sidarja Kunci. Terkait ini mobilisasinya bagaimana? Mungkin dari daerah ada sumbangsi atau gimana untuk pengangkutan sampah? Saat ini sih alhamdulillah sudah ada sumbangsi. Jadi kita nggak ngeluarin apa-apa. Tahunya kita sampai udah
Pak bisa diceritakan nggak hari ini kan juga kedatangan dari Farm Again-nya Pak. Tujuannya apa Pak untuk datang? Jadi begini, orang Farm Again itu ingin sosialisasi dan meyakinkan ke masyarakat kita, terutama ke desa Raja, bahwa hasil pupuk itu hasil sampah diolah jadi pupuk itu nanti untuk step awal itu 5 ton, 20 ton dan 50 ton. Itu nanti 5 ton dibayar. Oh, setelah jadi Pak dari unit pengolahan ini dikirim kemana Pak sebetulnya hasil produksinya Pak? Untuk yang saya tahu sementara ini kita masih tetap ke Sambas. Nanti mungkin ya semalam itu meeting kita ke Sulawesi, karena di Sulawesi itu ada kalau nggak salah 14.000 hektar lahan kelapa. Pak, kalau di unit pengolahan ini kalau sudah maksimal berapa ton produksi Pak sini untuk per Ya, hari? saya sih ke depan ingin sebanyak-banyaknya. Iya,